Shen Lianchen melihat ke arah yang ditinggalkan Qin Yichen, dan sedikit penyesalan di wajahnya menghilang tanpa jejak. Tentu saja dia tahu apa yang akan terjadi jika dia mempertahankan Qin Yichen. Untuk menghindari menjadi sasaran Mahkamah Agung dan menemukan alasan untuk berurusan dengan kuil penguasa cahaya, Qin Yichen tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Terlebih lagi, pada pesta perayaan yang diadakan untuk perang. Bahkan jika dia, Frodro, membersihkan semua bawahannya, masih belum diketahui berapa banyak yang dimiliki bawahan orang lain. Qin Yichen tidak akan pernah mengambil risiko. Dan ini adalah tujuan Shen Lianchen. Dia sangat perlu menemukan kesempatan untuk mengoperasikan kemampuannya. Meskipun dia sudah siap, orang-orang ini tidak akan muncul begitu saja, dan Mahkamah Agung mungkin tidak menyadarinya. Tetapi Qin Yichen, dia tidak yakin. Qin Yichen dapat mengontrol hasil pertempuran dalam pertempuran besar, dan bahkan tanpa berpartisipasi dalam pertempuran apapun, dia akan membongkar semua rencana lawan. Berapa banyak wawasan yang diperlukan untuk membuat Mahkamah Agung tidak berdaya? Dan orang-orang yang akan muncul malam ini secara alami adalah tokoh kunci dalam konfrontasi antara Shen Lianchen dan Mahkamah Agung. Dan tentu saja Qin Yichen tidak dapat menemukan kartu asnya. Itu normal bagi rubah tua untuk mengambil tindakan pencegahan ekstra. Dengan kepergian Qin Yichen, Beiyun Liancheng terdiam sejenak. Apakah itu kota pemurnian Beiyun atau Mahkamah Agung? Mereka telah memilih gencatan senjata untuk saat ini. Frodro sedang menunggu keputusan dan perintah Mahkamah Agung. Jika mereka ingin bertarung, mereka harus melamar orang lain. Jika mereka jangan melawan, dia secara alami tidak membutuhkannya kemudian orang di tangan terus melempar. Untuk kota pemurnian Beiyun, hal terpenting adalah mengatur pembunuh berikutnya. Waktu untuk platform Dianjiang untuk melawan lawan sangat terbatas. Kasus terburuk adalah bahwa Mahkamah Agung akan menyerang titik lemah platform Dianjiang dalam serangan berikutnya. Dianjiang Tai hanya dapat memblokir Mahkamah Agung Ilahi untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat menghentikan Mahkamah Agung Yi. Mengandalkan lokasi yang menguntungkan bukanlah cara untuk menetap. Shen Lianchen terdiam beberapa saat, dan kemudian dia berkata kepada Zhou Jiadi di sebelahnya. Kamu juga bisa pergi dan mengatur. Master Cahaya bukanlah lampu hemat bahan bakar. Lebih baik dia salah mengira bahwa kita masih ingin menariknya ke kota pemurnian Beiyun. Jika dia mencurigai hal lain, itu akan sangat tidak menguntungkan. Untuk kita, hanya dengan melihatnya, Anda dapat menentukan tujuan strategis kota pemurnian Beiyun, dan Anda dapat menemukan kontradiksi Mahkamah Agung dan memanfaatkannya. Lord of Light tidak bisa terus membiarkannya berkembang. Kami harus berusaha mencegahnya berkembang dengan baik tanpa ragu-ragu. Dengan jawaban di hatinya, Shen Lianchen dapat menangani hal-hal lain dengan tenang. Tetapi Qin Yichen mengabaikan pikiran dan rencana Shen Lianchen sama sekali. Langsung pergi, kembali ke Lin Floating City, dan bertukar identitas dengan Yu Daosheng secara pribadi. Qin Yichen muncul di atas papan di kota terapung Lin. Menurut tindakannya sendiri di masa lalu, dia memeriksa semuanya di kuil penguasa cahaya. Dan Qin Yichen merasa nyaman sebagai ikan asin. Selama periode ketika Yu Daosheng berpura-pura menjadi Qin Yichen, Yu Daosheng juga memeras otaknya untuk menemukan cara membantu Qin Yichen menyembunyikan jejaknya. Dan mengabaikan hal-hal sepele, yang hampir busuk, telah menjadi solusi terbaik bagi Yu Daosheng. Dengan alasan bahwa Yu Daosheng tidak dapat mempelajari setiap gerakan Qin Yichen, semakin sedikit tembakan, semakin baik. Qin Yichen juga tersenyum tipis mendengarnya, meniru postur Yu Daosheng sebagai ikan asin. Beristirahat di tenda besar, memegang gulungan kulit domba di satu tangan, bersandar di tepi tempat tidur, dengan hati-hati melihat buku di tangannya, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tidak lama kemudian, biji pagoda muncul di luar tenda Qin Yichen. Apakah penguasa cahaya ada di sini? Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan penguasa cahaya. Qin Yichen menghela nafas lega ketika dia tiba di pagoda biji. Karena Bijita masih menguji di sini, itu berarti Mahkamah Agung belum menemukan caranya sendiri. Masuk. Dengan perintah ringan, Qin Yichen memusatkan perhatiannya pada gulungan kulit domba lagi, seperti yang dilakukan Yu Dao beberapa hari sebelum kematiannya, dan dibandingkan dengan menara tiang, dia tampaknya tidak terlalu peduli. Ketika Bijita memasuki tenda, Qin Yichen menguap dengan sangat kooperatif. Katakan padaku, ada apa? Bijita memandang Qin Yichen dengan hati-hati untuk sementara waktu, lalu berkata, Tuan Cahaya, kamu telah berada di kuil Tuan Cahaya akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak pergi ke tempat lain? Qin Yichen memberinya tatapan kosong. Apa yang kamu bicarakan? Bisakah aku tetap datang dan pergi sesuka hati? Sudah berapa lama kamu mengepungku di sini? Apa yang kamu pikirkan? Setelah keluhan sederhana, mata Qin Yichen kembali ke gulungan kulit domba. Setelah melihatnya, Qin Yichen melipat gulungan kulit domba dan duduk tegak. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin bertarung denganku atau memiliki motif tersembunyi? Tolong bahagia, jangan paksa aku. Mengikuti apa yang Yu Daosheng katakan kemarin, Qin Yichen terus menekan biji tower. Bijita yakin bahwa Qin Yichen tidak pernah meninggalkan Lin Floating City. Dia tersenyum dan menggaruk kepalanya.
Aku tahu bukan kamu yang melakukan ini, dan mereka masih tidak percaya. Mengatakan itu, Bijita juga tidak terbagi, hanya menemukan tempat duduk, dan berkata dengan tatapan yakin. Kamu tidak tahu, apa yang terjadi di Mahkamah Agung baru-baru ini. Anda harus memberitahu saya jika Anda berada di Lin Floating City, dan apalagi yang harus dikatakan. Setelah Anda mengetahui bahwa Anda tidak ada di sana, Anda dapat segera memimpin utusan ilahi untuk menyerang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Aku tidak benar-benar berpikir bahwa aku berani melakukan sesuatu kepada orang-orang di kuil penguasa cahaya tanpa keuntungan apapun. Qin Yichen memandang biji pagoda dengan ringan, dan melihat lebih dekat pada informasi yang dikirim oleh Yu Daoseng. Dia yakin bahwa ini adalah keadaan terakhir biji pagoda, dan dia menghela nafas lega. Setelah Qin Yichen membantu menyembunyikan kesalahan Bijita terakhir kali, sikap Bijita terhadap Qin Yichen berubah 180 derajat. Tidak sepatah kata pun tentang itu, dan sesekali mengungkapkan beberapa rencana mereka kepada Yu Daoseng. Hanya saja Qin Yichen masih sedikit gelisah, dan dengan santai menatap Bijita dengan tatapan kosong. Install, terus install. Setelah mengatakan itu, Qin Yichen berdiri, seolah-olah dia telah tinggal di tenda besar ini terlalu lama, tubuhnya sedikit tidak nyaman, dan dia menggerakkan tubuhnya. Aku tahu apa yang sedang dimainkan oleh Mahkamah Agung Tuhan. Tidakkah kamu hanya ingin mencari kesempatan untuk mengajariku pelajaran, agar tidak menyembunyikannya untuk waktu yang lama? Jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku akan menemanimu kapan saja, dan aku akan menemanimu kapan saja. Begitu Bijita mendengar kata-kata Qin Yichen, dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tidak, Tuan Cahaya, kamu salah paham, bukan itu maksudku. Aku hanya mengikuti perintah. Kamu tidak tahu seberapa kuat yang ditemukan oleh pembantu kota pemurnian Beiyun kali ini. Aku dengar mereka bertarung selama 3 hari 3 malam,